Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Hari ini kita akan kembali ngebahas sebuah Mitsubishi Pajero, tepatnya Pajero generasi keempat. Mungkin teman-teman udah banyak yang ingat kalau Mitsubishi Pajero itu merupakan kategori full size SUV atau SUV ukuran besar. Sementara saudaranya yaitu Pajero Sport adalah sebuah medium SUV atau SUV ukuran sedang. Mitsubishi Pajero ini mempunyai beberapa nama di berbagai negara teman-teman. Kayak misalnya kalau di Inggris disebutnya Shogun, kalau di Spanyol disebutnya Montero. Dan kalau ngomongin kompetitornya, yang paling utama adalah Nissan Patrol dan juga Toyota Land Cruiser. Tapi bedanya, mereka udah lebih dulu ada dari tahun 50-an. Sementara kalau Pajero itu baru nyusul ada di tahun 80-an teman-teman. Tapi walaupun dia telat sekitar 30 tahun, Pajero dengan cepat memikat hati para masyarakat terutama di Jepang. Karena di tahun 80 itu kebutuhan akan kendaraan 4x4 untuk hobi, rekreasi dan sejenisnya itu semakin besar. Sehingga dengan cepat Pajero pun namanya naik di antara Patrol maupun Land Cruiser. Dan ada satu faktor lagi teman-teman, di mana semenjak Pajero itu ikutan Dakar di tahun 80-an, itu ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap seluruh penggunanya di dunia, di mana pada akhirnya mereka pun semakin banggakan Pajero sebagai kendaraan yang sangat tangguh. Sedikit flashback tentang generasi dari Pajero, itu sudah ada 4 sampai menjelang akhir hayatnya di tahun 2021 ini. Jadi untuk generasi pertama itu lahir di tahun 1981. Sewaktu pertama keluar, itu baru ada yang versi 3 pintu. Sementara untuk yang 5 pintunya itu baru ada di tahun 1983. Sementara untuk yang generasi kedua itu lahir di tahun 91. Dan untuk pertama kalinya, teknologi Super Select 4WD dikenalkan. Jadi dia merupakan perpaduan antara part-time 4WD dan juga full-time 4WD. Serta dia bisa melakukan shift on the fly atau pergantian dalam kecepatan tinggi. Sementara untuk yang generasi ketiga itu lahir di tahun 1999. Dia menggunakan bodi yang lebih rendah dan juga lebih lebar. Sementara untuk sistem 4WD-nya udah lebih disempurnain lagi dengan pengaturan full elektronik atau yang biasa orang kenal dengan sebutan Super Select 4WD2. Sementara untuk yang generasi terakhir atau generasi keempat itu lahir di tahun 2006. Ini merupakan generasi yang paling disempurnakan di mana untuk keamanan dan kenyamanannya sudah lebih improve dari sebelumnya. Sementara kalau kita ngomongin revisi, itu ada pada bagian bodi, sasis, gardan, dan di generasi keempat ini juga ditambahi fitur seperti stability control dan juga traction control. Nah, kembali lagi ke bahasan Pajero generasi keempat yang ada di samping gua, ini adalah milik dari Om Yudo. Ini adalah Pajero tahun 2007. Dan untuk rentang waktunya, ini sebenarnya udah ada dari tahun 2006 sampai di akhir hayatnya tahun 2021 ini. Kalau ngomongin tuh mukanya, di yang tahun 2007 ini adalah muka sebelum mengalami facelift. Karena Pajero yang generasi keempat ini 2 kali mengalami facelift. Pertama di tahun 2012 dan yang kedua di tahun 2015. Kalau ngomongin desain bodinya teman-teman, kalau kita bandingin sama generasi ketiga, di generasi keempat menurut gua justru udah kembali lebih mengotak lagi. Pertama yang kelihatan dari karakter mukanya ya, atau kombinasi antara grill, bumper dan juga headlight-nya. Yang kedua, yang udah lebih mengotak lagi adalah pada bagian fendernya. Karena kalau yang di generasi ketiga, itu ada punuknya, jadi kesan membulatnya itu lebih kuat. Tapi kalau yang di generasi keempat ini, dia udah nggak ada punuknya teman-teman. Dan secara overall desainnya, kalau misalnya gue lihat kayak untuk bagian kaca dan beberapa bagian lain di pintu panel belakang, kurang lebih masih mirip dengan generasi yang ketiga. Tapi yang uniknya justru kalau kita ngeliat ke bagian belakang. Jadi buat dudukan ban serepnya, ini yang menarik adanya sebuah cover. Tapi covernya ini nggak full teman-teman. Biasanya untuk cover ban serep itu modelnya itu fiber yang menutupi seluruh bagian bannya. Tapi kalau di generasi keempat dari Pajero, dia hanya setengahnya aja teman-teman yang ketutup. Udah gitu posisinya sekarang sama Mitsubishi direndahin lagi. Supaya visibilitasnya untuk driver ngeliat ke belakang itu jauh lebih baik lagi ya. Karena dia nggak terlalu kalangan sama si ban serep. Oke, Assalamualaikum. Jadi berikutnya teman-teman, yang menarik dari Pajero generasi keempat itu adanya
fitur stability control dan traction control. Jadi untuk fitur tersebut emang di Pajero baru adanya di generasi yang keempat, teman-teman. Jadi kayak gue bilang tadi, sebenarnya penyempurnaannya itu lebih ke arah untuk safety ya, untuk handlingnya, untuk pengendaliannya. Karena kalau kita ngomong kayak misalnya untuk Super Select 4WD2-nya ya, si sistem 4WD-nya ini, dia tetap sama kayak yang di generasi sebelumnya. Jadi dia itu ada 2H, ada 4H, yang gue bilang 4WD full time, ada 4HLC atau yang 4WD part time, dan 4LLC atau yang 4 low-nya, teman-teman. Cuma bedanya kalau misalnya di sini dia nggak ada netralnya. Jadi pilihannya hanya 4 tersebut aja, teman-teman. Dan kalau yang berkaitan juga dengan kemampuan off-roadnya, kalau di Pajero generasi 4 ini, dia itu ada yang udah dilengkapi dengan rear differential locker ya, atau locker belakang. Tapi kalau di mobil yang ini, seperti yang gue juga kebanyakan lihat, kalau di yang 2007 itu masih menggunakan LSD yang belakang, jadi belum menggunakan locker, teman-teman. Terus kalau ngomongin interior ya teman-teman, yang gue lihat pastinya juga improvementnya cukup berasa ya, dari misalnya kita ngelihat dari desainnya atau juga untuk materialnya, termasuk untuk warnanya juga menurut gue ini juga membuatnya si Pajero generasi 4 terlihat lebih elegan. Ada yang warna beige atau warna krem gitu, tapi warna itu kalau menurut gue malah lebih ke arah mewah ya. Sementara kalau yang dipunyanya Om Yudo ini dengan warna yang kombinasinya lebih banyak hitam, justru memperlihatkan kesan yang lebih sporty. Kalau gue sih lebih suka yang warna gini ya, jadi kayaknya kesannya maco banget gitu. Kayaknya kalau buat kita yang seneng kayak lebih banyaknya bukan urusan mewah-mewahan, perkotaan gitu ya, lebih banyak untuk yang outdoor, kayaknya gue lebih senang menggunakan yang interiornya hitam kayak gini. Terus lanjut kalau kita ngomongin untuk yang di tahun 2007 ini, yang beda itu dia selain belum ada lockernya, terus dia itu untuk si head unitnya masih yang model analog, teman-teman. Karena kalau yang udah di tahun-tahun berikutnya, itu nanti ada yang udah modelnya dia full layar. Tapi sebenarnya juga nggak terlalu masalah, soalnya di satu sisi kalau yang model analog kayak gini gue ngelihatnya secara desainnya kayaknya lebih long lasting aja ya. Balik lagi, kalau yang kita peruntukannya emang lebih banyak untuk outdoor activity, yang kayak gini-gini nih, biasanya dalam keadaan tangan kotor, habis keluar segala macem, lebih bisa reliable atau lebih bisa diandalin ketimbang harus pencet-pencet layar. Lanjut ke bagian mesin, teman-teman. Jadi di Pajero generasi keempat ini, salah satu mesin yang masih dipertahankan adalah 6G72. Dia adalah mesin V6 3000 cc. Kalau yang di mobil ini SOHC dan 24 valve. Jadi mesin 6G72 itu emang udah dipakai dari Pajero generasi awal, tapi dia selalu mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi kayak misalnya yang di generasi ini itu tenaganya sekarang udah mencapai sekitar 195 HP, buat torsinya di sekitar 278 Nm. Mesin ini kembali lagi karena banyak juga dipakai, mau di Pajero atau Mitsubishi yang lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin untuk partsnya itu masih tergolong aman untuk dicari barangnya. Paling kalau kita ngomongin konsumsi BBM-nya, itu dia yang mungkin juga udah dikenal dari mesin-mesin yang generasi sebelumnya. Emang dia lumayan aus bensin. Sementara tenaganya ya menurut gue dibilang besar juga enggak. Tapi ya karena dia termasuk mesin yang bandel, perawatannya nggak ngejengkelin, jadi di satu sisi ya tetap menjadi mesin yang oke lah. Boleh juga sih kalau misalnya emang seneng sama Pajero, kita nggak terlalu mikirin yang namanya bensin irit, kayaknya cukup layak buat dipertimbangin, teman-teman. Sementara di mobil Om Yudo ini, yang gue lihat keseluruhannya dia masih pertahanin stoknya aja. Karena mungkin juga ya ini mobil benar-benar buat dipakai harian aja, nggak terlalu ngincer performance-nya dinaikin. Jadi yang penting sehat aja, itu udah lebih cukup. Oke, sekarang saatnya buat kita ngolong dan ngelihat bagian kaki-kakinya, teman-teman. Kita akan mulai dulu buat dari bagian yang depan. Ini dia. Jadi sekilas ini sebenarnya jadi karakter double wishbone-nya Mitsubishi ya. Dimana si lower arm dan upper arm-nya jaraknya yang nggak terlalu jauh. Tapi sebenarnya kalau misalnya dibandingkan sama misalnya di Pajero Sport, itu dia tetap sebenarnya berbeda, teman-teman. Jadi efeknya
baik untuk kenyamanannya maupun juga kekuatannya itu juga berbeda. Walaupun dia sama-sama menggunakan sistem double wishbone. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau untuk ban dan velgnya, ini untuk velgnya tetap menggunakan velg aslinya ya, yang ada di Pajero-nya Om Yudo. Paling bannya aja yang udah diganti menggunakan BFG yang AT ukurannya 265, 65, dan velgnya untuk ukuran yang 17 ya, bannya R17. Berikutnya, yang membedakan itu adalah bagian belakang. Ini menjadi salah satu hal yang bikin Pajero menurut gua lebih nyaman di bagian belakangnya ketimbang kompetitornya. Karena kompetitornya itu banyak masih pakai solid axle, tapi kalau di Pajero dia udah menggunakan independent. Sementara untuk di mobil header frame kayak gini ya teman-teman ya, dia itu yang belakangnya independent tuh lebih jarang teman-teman. Oh ya, dan satu informasi lagi, kalau kita ngomongin si sasisnya, dia itu sebenarnya gabungan antara leather frame dengan body monocoque. Jadi dia bukan sekedar body yang konvensional di mana leather frame terus ditambahin body, tapi dia kombinasi antara keduanya. Jadi dibilangnya integrated leather frame ya. Jadi body monocoque yang digabungkan leather frame, sehingga salah satu kelebihannya adalah kombinasi dari dua jenis sasis tersebut. Kenyamanannya monocoque dapat, kekuatannya leather frame itu juga dapat teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi melihat ke bagian dari kolong nih untuk suspensi belakang. Ini dia. Jadi ini pakainya independennya multi-link ya. Nggak kayak depan yang double wishbone, tapi multi-link. Jadi yang bagian belakang dia tetap ada bagian pernya yang terpisah dari shock breaker. Terus dia ada arm yang lowernya atau arm yang bawah sini. Terus arm yang kayak double wishbone di bagian sana teman-teman, yang warnanya lebih hitam. Ini ngasilin kenyamanan kayak kenyamanan di bagian suspensi depan. Biasanya kita ngerasain independent itu di bagian kaki-kaki depan, tapi ini kita ngerasain juga di bagian belakang. Jadi efek-efek kayak kalau kita pakai mobil yang belakangnya solid axle, yang suka bikin kurang nyaman ya, terutama duduk di baris kedua atau baris ketiga, di mobil Pajero, terutama yang generasi udah pakai independen belakang, itu udah nggak kita temuin lagi. Itu sih yang gue suka, full independen, baik depan maupun belakang. Oke teman-teman, alhamdulillah sekian dulu untuk review hari ini, sebuah Mitsubishi Pajero generasi keempat. Buat kalian yang penasaran gimana test drive-nya, impresinya menurut gue gimana untuk kemampuan off-road-nya terutama, nanti insya Allah kita akan ada video lanjutannya lagi, di mana kita akan test drive 4 generasi Pajero yang ada dari awal sampai yang terakhir. Pastiin kalian udah subscribe, dan jangan lupa kalau kalian mau request tentang topik apapun juga yang akan dibahas di channel ini, kalian tinggal isi di kolom komentar. Oke, sehat-sehat buat kalian semua, sampai ketemu lagi. Dadah, Assalamualaikum.